Yo teman-teman, welcome back to my channel ya. Jadi tadi malam itu pertandingan antara Indonesia melawan Cina ya, dimenangkan oleh Cina dan akhirnya Indonesia kalah untuk pertama kalinya di kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026 ya. Kalah di markas Cina di Qingdao dengan skor 2-1 ya. Ini pertama kalinya kita kalah akhirnya setelah 3 kali seri ya. Jadi semalam itu terjadi beberapa perubahan yang mengejutkan kita, seperti dari line up yang pertama diturunkan itu pada posisi kiper tuh ada Martin Paes, pada tiga back tengah itu Mes Hilgers, J. Ijes, dan Calvin Verdong. Dan di back kiri itu ada Sempati Nama, di kanan ada Asnawi. Jadi Calvin Verdong bermain di back tengah ya. Posisinya biasa di back kiri diganti oleh Patinama. Lalu di tengah itu ada Nathan Cho dan Ivar Jenner ya, menggantikan Tom Hai ya. Jadi Tom Hai diganti dengan Nathan. Nah, di bagian penyerang itu ada Witan, Orak Mangun, dan Rafael Struijk. Jadi Witan menggantikan Malik Rizaldi ya. Jadi ada 4 pergantian ya, yaitu Mangku Alam, Witan, Nathan, dan Patinama ya. Jadi di babak pertama itu memang kita bermain jelek ya. Saya tidak tahu alasan di balik pertukaran ini. Bahkan di daftar nama yang dimasukkan oleh PSSI di 23 nama yang ditaruh itu bahkan tidak ada nama Eliano ya di situ ya. Jadi Eliano tidak ada, Hoki juga tidak ada ya. Jadi saya tidak tahu alasan kenapa ST menukar beberapa pemain ini ya. Apakah memberikan menit bermain kepada seluruh pemain atau gimana, itu mungkin ST yang tahu ya. Tetapi hasilnya memang berkata cukup buruk ya di dalam permainan ya, di babak pertama itu ya. Apalagi gol pertama itu disebabkan oleh antisipasi Sempati Nama yang kurang sempurna ya, karena membiarkan bola mengira akan out tapi berhasil diambil oleh pemain Cina ya, lalu dipantulkan di back pass dan berhasil gol ya. Sedangkan di gol kedua itu agak terbuka, jadi lumayan kosong lah di back kita ya. Jadi Mesilga juga terlambat sehingga gol 2-0 ya. Nah, pergantian ini sebenarnya mungkin maksudnya baik ya dari STY, tapi hasilnya itu kurang baik ya karena para pemain ini underperform. Terutama itu Asnawi dan Witan ya. Bahkan mereka ini menjadi bulan-bulanan ya, bahkan diserang oleh netizen-netizen kita ya. Bagaimana permainannya tadi malam ya. Nah, ini yang membuat bingung juga sebenarnya ya, kenapa STY melakukan ini. Apakah dia overconfidence, terlalu percaya diri, yakin menang, atau memberi menit pemain? Karena tanpa Tom Hai di tengah itu permainan sangat buruk. Nggak berjalan permainan daripada timnas kita itu. Bahkan di depan itu hampir tidak ada serangan, hanya berputar-putar di situ, tidak berhasil masuk ke dalam ya, hanya crossing, 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 itu pun berapa kali dicegat juga gitu. Nggak ada jalan, buntu lah di depan gitu loh. Jadi ini yang bahkan Witan itu sama sekali nggak nampak gitu loh permainannya, karena mungkin dijaga atau gimana, pokoknya Witan nggak muncul ke malam. Asnawi apalagi ya, hampir nggak ada crossing. Dia selalu bawa masuk dan ya itu seperti itu gitu loh. Lalu terjadi pergantian pemain ya. Di babak kedua Tom Hai dimasukkan menggantikan Max Hilgers. Ferdinand diganti Marcelino diganti dengan Witan. Rizky Rido ganti Sen Patinama ya. Jadi Calvin Verdong balik ke back kiri. Rizky Rido main di back tengah. Marcelino di depan ganti Witan. Tom Hai balik tengah ya. Jadi di tengah itu ada 3 pemain. Ada ya, Ivar di situ, ada Nathan di situ, ada Tom. Nah, di babak kedua kita mulai encer. Permainan kita mulai bagus karena masuknya ada Tom, ada metronom di lapangan tengah ya mengontrol permainan kita. Di situ kita lumayan berkembang. Serangan kita pegang bola, bahkan kita pegang ya, penguasaan bola itu hampir 70%. Jadi dari statistik itu penguasaan bola kita 76%, tembakan kita 14, Cina hanya 5, on targetnya 6, Cina 3, corner kita 6. Namun ya itu hasilnya belum ada gitu loh. Mungkin buntu di depan ya, karena memang Indonesia ini kalau ketemu tim-tim parkir bis masih agak bingung mau ngapain gitu loh. Itu yang menjadi kendala sih di depan. Nah, masuknya Tom Hai ini merubah permainan ya, sedikit demi sedikit kita mulai berkembang gitu. Lalu pada menit ke 85 akhirnya Ivar Jenner diganti Mari Rizaldi dan Asnawi itu diganti sama
Pratama Arhan. Jadi Pratama Arhan bermain di sayap kanan ya, di back kanan sebenarnya dia. Cuma karena posisinya kita menyerang dia agak ke depan. Nah, di situ tampil baik. Bahkan yang mengejutkan ini Pratama Arhan sangat bagus permainannya tadi malam. Begitu dia masuk langsung lemparan bola pertama itu langsung berhasil membuahkan gol. Bagaimana skrimmit di depan gawang itu dilempar, skrimmit terjadi antara backnya, bolanya ke Tom Hai langsung dengan shooting, deflect dan gol gitu loh. Itu membuka asa. Jadi beberapa kali crossing yang Pratama Arhan ini bagus ya. Luar biasa tuh crossingan dari Pratama Arhan ini ya. Pemain yang biarpun jarang bermain, tapi kemarin itu memberikan umpan-umpan yang bagus sekali. Ya, maaf aja, tanpa diskriminasi, semalam lebih bagus daripada Asnawi Mangkualam semalam. Karena Asnawi nggak pernah melakukan crossing melalui umpannya umpan susur tanah gitu loh. Tapi kalau Pratama Arhan kemarin berapa kali crossing membahayakan. Tapi kalau memang ya waktu yang dia berikan juga sedikit, nggak banyak gitu loh. Dia masuk menit 85 melalui lemparan beberapa kali. Dari lemparan pertama terjadi gol gitu loh. Jadi saya pun tidak mengerti ya. Mungkin seluruh Indonesia juga tidak mengerti apa maksud daripada ST merotasi pemain ini gitu loh. Apakah ada cedera dengan Tom Hai tidak bisa bermain full atau mau mencoba uh, memainkan beberapa pemain dulu berharap dengan imbang lalu di babak kedua baru ngepres dengan pemain-pemain yang lebih bagus dengan memasukkan Tom Hai atau gimana. Nah intinya kita kecolongan 2 gol dulu gitu loh. Kita kecolongan 2 gol di babak pertama. Itu yang mungkin agak susah. Jadi ini masih menjadi tanda tanya sih kenapa sebenarnya kekalahan ini karena apa? Apakah kesalahan taktik dari STY? Apakah terjadi kesalahan dalam merotasi pemain? Karena terlalu banyak pemain. Biasanya kalau pelatih top itu biasa punya the winning team. Mereka biasanya don't change the winning team. Ada kata-kata yang seperti don't change the winning team. Jadi tim yang udah bagus itu jangan diganti gitu loh. Sedangkan kemarin kita ganti terlalu banyak 4 pemain, bahkan pemain yang nggak pernah main ini underperform masalahnya. Makanya agak jelek kita permainannya. Apakah apakah selain underperform apakah kalah ini karena jet lag? Karena perbedaan cuaca ya dari panas di Bahrain sampai ke dingin di Cina, apakah ada karena faktor itu atau faktor capek karena agak jauh perjalanan atau ada faktor mental daripada pemain kita ya? Karena setelah kemarin dicurangi wasit di Bahrain, apakah mengganggu mental mereka? Kurang tahu ya. Apakah ada pemain yang kurang fit gitu loh? Makanya pemain-pemain seperti Tom Hai itu dipecadangkan dulu. Apakah STI mau memberikan menit bermain nih kepada para pemain diaspora khususnya ya, kepada seluruh pemain dan dia khususnya itu diaspora yang dari luar gitu, ibaratnya mau kasih menit bermain untuk Sempit Patinama lah, karena dia udah jauh-jauh datang gitu. Apakah seperti itu? Ya mungkin hanya ST yang tahu ya. Ya intinya permainan kita cair di babak kedua gitu loh setelah masuknya Tom. Bisa dibilang pemain inti kita lah yang biasa bermain ya, ada Tom, ada Calvin, balik ke posisinya di back kiri karena Calvin Vendong ini kemarin pun bagus sekali sebenarnya posisinya. Cuman dia ditaruh di back tengah bukan di back kiri ya. Beberapa kali potong bola juga bagus. Bahkan Mes sampai lari ke atas-atas ya. Nggak tahu dia karena frustrasi lihat kita nggak berkembang atau gimana. Tapi dia main sampai ke atas bantu penyerangan kemarin. Akhirnya diganti. Lalu Arhan ya bagus. Ya kan? Lini depan kita kreativitasnya ya ampun lah. Jujur kemarin kreativitas kita di depan itu nggak ada. Bingung. Biarpun sempat megang bola sampai 70%, 76%, tapi ya sampai lini depan kita start, nggak tahu mau ngapain gitu loh. Shooting juga nggak ada, apalagi umpan masuk ke dalam juga nggak ada gitu loh. Ditambah lagi permainan Cina ini kurang ajar ya. Karena permainan Cina ini semalam setelah unggul lah khususnya. Diving mulu lu. Setiap disenggol dikit jatuh, nggak disenggol pun jatuh. Keram lah inilah itu. Waduh, asli permainan Cina semalam ya. Ngulur waktunya luar biasa loh itu. Itu asli gawat. Ditambah satu lagi masalah wasit. Kemarin wasit oke, penampilan wasit Oman Ali itu bagus sekali ya, bagus, bisa dibilang bagus. Hanya saja yang mau saya pertanyakan adalah masalah kalau kemarin di Bahrain kita 9+6 jadinya 99, semalam di saat extra time itu tambahan 6, tapi di
Peluitnya di menit 19. Nah, padahal selama extra time itu pemain Cina itu dikit-dikit jatuh, ngulur waktu, guling-guling, keram gini itu. Malah wasitnya nggak nambah gitu ya. Itu yang seharusnya nambah karena pemain Cina mungkin ada 1 menit lebih mungkin kalau ditotalin ya. Mereka buang-buang waktu ya. Ini yang kita memang nggak lakukan kemarin waktu lambarin ya. Membuang-buang waktu kita nggak melakukan sama sekali ya. Ada sekali Marcelino kemarin waktu lambarin dia buang waktu tapi nggak digubris sama wasit. Nah, giliran yang wasit UAE ini semalam meniup peluitnya itu pas 96, lebih sikit lah beberapa puluh detik. Padahal sebenarnya kemarin itu pemain Cina asing ngulur waktu, dikit-dikit keram. Malahan enggak gitu loh. Tapi ya sudahlah, peluang kita masih ada beberapa pertandingan ke depan lagi, masih ada 6 pertandingan dan kita bakal di kandang. Kita bakal di kandang melawan Jepang, kandang melawan Bahrain, kandang melawan Cina, kandang melawan Arab Saudi. Jadi kita masih banyak permainan kandang, peluang itu masih ada sebenarnya. Yang penting kita masih jangan terbawa suasana lah. Suasana yang nggak bagus, kondusif ini. Kita balik ke mood kita, main menikmati sepak bolanya aja, tunjukkan permainan kita yang berkelas. Apalagi kita harapkan ke depannya mungkin di bulan November Covid Dix masuk ya, mungkin dia akan main di sebelah sayap kanan ya, back kanan ya. Kemungkinan besar ya pemain-pemain ya, cakap kayak yang kalah bersaing ya pasti nggak bermain lagi ya di sini ya. Dan Pak Erick Thohir juga ada mengeluarkan statement di Instagramnya bahwasanya nanti kita menang atau kalah kita harus tetap dukung timnas, tetap pasti kita harus tetap dukung dan nanti akan dilakukan evaluasi ya. Jadi semoga ada evaluasi bagus lah ke depannya ya. Jadi buat teman-teman juga mari kita tetap dukung Garuda apapun yang terjadi baik menang maupun kalah, dan satu lagi kalau bisa pemain-pemain yang kurang perform jangan dihujat lah, karena semalam saya lihat di Instagram baik di timnas maupun di pemainnya itu sendiri banyak cacian-cacian ya terhadap mereka ya. Baik yang kasar, yang binatang-binatang semua udah ada juga di situ ya. Jadi buat teman-teman ya ayo kita sama-sama support biarpun ini kalah, kita kecewa tentu, tapi ya kita tetap bersikap sportif lah. Jangan jangan kita mengeluarkan cacian-cacian lah. Mereka juga berjuang sebenarnya. Mungkin karena mereka satu dan lain hal kurang perform ya, harap maklum dan kita tetap support aja lah. Ya, teman-teman. Jangan memberikan beban kepada mereka berlebihan ya. Memang mereka pemain timnas, wajar dikritik, tapi kalau bisa kritik yang membangun, jangan yang mencaci lah. Ya, teman-teman. Oke. Karena kita sama-sama juga cinta timnas, kita juga tidak mau kalah, mereka juga para pemain juga otomatis tidak mau timnas kalah ya kan, tidak ada pemain yang mau timnas kalah gitu. Tapi hasil berkata lain ya udah kita tetap support lah, kita support. Kalau mau kritik pun boleh, yang penting jangan berbentuk cacian ya teman-teman ya. Kita dukung terus tim nasional, perjuangan masih panjang, peluang masih ada, bahkan di dalam klasemen kita masih nggak beda jauh ya dengan peringkat kedua saat ini ya, yaitu Australia ya. Jadi masih ada peluang ya. Oke, sekian video kali ini ya. Ciao.